Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang keutamaan dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadikan amalan solawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai amalan prioritas. Nah, kenapa penting kita menjadikan amalan ini sebagai amalan yang utama? Yaitu karena sholawat ini memiliki keutamaan. Nah, ini saya akan rangkum. Ini berdasarkan sumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah Allah akan bersolawat 10 kali kepada orang-orang yang bersolawat 1 kali. Jadi kalau kita bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Itu keutamaan pertama dari bersolawat. Yang kedua, solawat juga menjadi utama karena kita menjadi meneladani para malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini semuanya bersolawat. Kita tahu ada ayatnya ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi sesungguhnya Allah beserta para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya kalau kita bersolawat itu sama saja kita meneladani para malaikat-malaikat Allah. Dan juga dikatakan bahwa juga malaikat-malaikat di langit, di bumi semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sholawat itu menghapus segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena kalau bentuk sholawatnya Allah kepada kita adalah berupa rahmat. Sedangkan bentuk sholawatnya para malaikat untuk kita, karena kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa istighfar. Jadi kalau kita banyak bersholawat, maka malaikat-malaikat akan beristighfar untuk kita. Sehingga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, salah satu manfaat dari bersolawat adalah meninggikan derajat. Bukan hanya derajat di akhirat, tapi juga derajat di dunia. Nah, ini pengalaman saya sangat luar biasa. Bagaimana derajat saya dalam hal perekonomian, dalam hal status sosial itu meningkat karena memperbanyak bersolawat. Itu coba kawan-kawan yang ingin memperbaiki nasib, ingin menjadi hidupnya lebih baik, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada ikhtiar, solawat juga bisa mempercepat naiknya derajat seseorang. Yang kelima, orang yang berbanyak bersolawat akan tertunaikan 100 hajatnya. Jadi bahkan lebih dari itu. Jadi kalau kita punya 100 hajat, lalu kita banyak bersolawat, maka insya Allah hajat-hajat tersebut bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagusnya nih sahabat-sahabat, tips saja dari saya, ambil suatu buku catatan, lalu tulis hajat-hajat sahabat-sahabat ke depannya. Bikin saja 100 hajat itu. Lalu sahabat-sahabat baca dengan baik hajat-hajat sahabat yang ingin sekali sahabat-sahabat wujudkan. Lalu bacalah sholawat. Insya Allah perlahan-perlahan hajat tersebut terkabul sedikit demi sedikit, satu persatu. Seperti itu. Dan itu pernah saya lakukan dan alhamdulillah terwujud satu demi satu. Dan ini sampai 100 hajat bahkan bisa lebih. Yang keenam itu adalah bisa menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemurkaan maksudnya seperti apa? Mungkin kita banyak dosa, banyak kesalahan itu. Lalu kita banyak bersolawat, maka dosa dan kesalahan kita ini bisa tercegah dari murka Allah, dari hukuman Allah, azab, karena kita memperbanyak bersolawat. Itu bisa mencegah dari bahaya-bahaya, bisa mencegah dari bencana, bisa mencegah dari segala macam bala yang akibat perbuatan kita sendiri, akibat ulah tangan kita sendiri. Nah, dengan bersolawat, insya Allah kita dijauhkan dari itu semua. Yang ketujuh, solawat itu juga sebanding dengan kita membebaskan 10 orang hamba sahaya. Jadi seperti kita membebaskan 10 orang budak ya. Kalau dalam Islam itu kan ada zaman dulu ada namanya perbudakan. Jadi membebaskan budak itu ada pahalanya. Nah, kalau kita bersolawat itu sama saja kita
memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Pahalanya sama seperti itu. Yang kedelapan, menjadi syafaat yang kita akan dapatkan pertolongan ya. Jadi pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pertolongan Rasulullah ini bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia, bahkan di alam kubur. Nah, ada beberapa cerita ya, yang ketika seseorang itu bermimpi ada seorang dukun santet ya. Ketika seorang dukun santet ini dia wafat, kemudian ada orang yang bermimpi melihat dukun santet ini teriak-teriak, lalu minta, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Kemudian dia mengalami penyiksaan-penyiksaan. Nah, itu setelah dia bangun, dia bertanya kepada seorang ustadz ya, kenapa itu ada orang itu bertanya, minta tolong pada Rasulullah. Nah, ternyata bahwa Rasulullah itu, kata ustadz tersebut, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berada dalam mengalami siksa kubur. Jadi kalau kita berziarah para saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah wafat, nah itu coba kita hadiahkan sholawat ya. Selain Al-Fatihah, Yasin, kita hadiahkan sholawat agar Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada arwah dari ahli kubur tersebut. Yang kesembilan, sholawat ini juga bisa menjadi penyebab terlepasnya seseorang dari penyakit kemunafikan. Jadi kalau kita mungkin punya sifat munafik, dia jadi sering bohong lah, orang munafik. Nah, kalau kita banyak bersholawat, insya Allah penyakit munafik ini bisa hilang dari diri kita. Yang ke-10, menjadi pembersih amal. Jadi mungkin amal kita ini kan ada yang mungkin ada yang ria ya, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mungkin ada unsur-unsur kotornya lah gitu. Sholawat ini menjadi pembersih gitu, seperti itu. Yang ke-11, sholawat bisa menjadi wasilah agar kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW ketika nanti di surga. Ketika kita di surga, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, sholawat itu bisa menjadi istighfar bagi kita. Jadi lebih utama mana istighfar dan sholawat? Istighfar itu bagus, tapi sholawat ini jauh lebih bagus karena ia terhitung zikir dan juga terhitung sebagai istighfar. Jadi ada dua pahala gitu kan. Misalnya kalau kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu ada unsur zikirnya dengan kita mengingat Allah, dan juga ada unsur istighfarnya gitu. Ini keutamaan dari sholawat karena dihitung sebagai istighfar juga untuk pembersihan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Ke-13, ketika seseorang bersolawat 1 kali, itu pahalanya, timbangan pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Nah, gunung Uhud ini kan sangat besar ya. Nah, kira-kira kita membaca sholawat 1 kali, misalnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad, itu pahalanya sama dengan besar gunung Uhud itu kalau ditimbang gitu. Bagaimana kalau kita bersolawat lebih dari 1 kali? Nah, 1 kali saja sudah pahalanya sebesar gunung Uhud. Yang ke-14, ketika seseorang rajin bersolawat setiap harinya, maka ketika ia wafat lalu dimasukkan ke dalam kubur, maka malaikat-malaikat itu akan mengelilingi kuburannya, dan malaikat-malaikat ini akan bersaksi kepada Allah bahwa orang ini adalah seorang ahli solawat. Jenazah orang yang rajin bersolawat ini akan diiringi oleh para malaikat sampai ke alam kubur, dan malaikat akan menjadi saksi bahwa ia seorang ahli sholawat dan berhak atas syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ke-15, orang yang bersolawat 100 kali itu sama saja dengan dia beribadah secara bertanpa henti ya selama 1 hari 1 malam. Jadi siang dan malam itu seperti beribadah tanpa henti. Itu orang yang bersolawat 100 kali. Yang ke-16, sholawat ini bisa juga untuk menolak kemiskinan dan mendatangkan kekayaan. Jadi orang yang sekarang merasa dirinya miskin, penuh dengan kekurangan, itu perbanyaklah bersolawat, karena dia akan menghapuskan kemiskinan dan mendatangkan kekayaan. Yang ke-17, orang yang banyak bersolawat setiap harinya itu akan turun sampai ke anak-anaknya. Jadi bukan hanya manfaatnya untuk diri dia, tapi untuk keturunan-keturunannya, antar anaknya, anak yang punya anak, sampai cucu-cucunya, itu akan mendapatkan keberkahan dari sholawat tersebut.
Maka orang yang banyak bersolawat biasanya anak-anaknya itu sukses-sukses, anak-anaknya itu menjadi orang yang soleh, mudah mendapat mempelajari pelajaran. Nah, itu salah satu keutamaan dari bersolawat. Jadi orang yang rajin bersolawat itu adalah orang yang merupakan bibit unggul, karena dia pasti akan melahirkan generasi-generasi yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, orang yang rajin bersolawat, dia akan memiliki hati yang suci, bersih, terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong. Itu akan hilang dari perasaannya, dari hatinya, akan keluar dari hatinya. Nah, makanya itulah pentingnya bersolawat untuk membersihkan hati. Ke-19, orang yang rajin bersolawat ini rumahnya, bahkan majelis tempat dia duduk, itu akan disinari oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, akan dipenuhi dengan nur, maka rumahnya akan bercahaya. Ketika rumah itu bercahaya, maka dia dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mungkin santet ya, dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib yang jahat-jahat, energi-energi negatif, karena rumahnya itu disinari dengan nur Allah, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bersolawat agar rumah kita ini diberikan rahmat, diberikan keberkahan, dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20, solawat itu juga untuk mempermudah jalan kita menuju ke Baitullah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ingin sekali berangkat ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, ingin berziarah, ingin umroh ke sana, maka perbanyaklah bersolawat sambil kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga saya bisa berangkat haji, semoga saya bisa berangkat umroh, semoga saya bisa berkunjung ke Baitullah. Lalu kita perbanyak bersolawat. Insya Allah besok cepat, besok lambat kita akan sampai ke sana. Itu sudah pernah saya buktikan. Tahun 2017 saya membaca sholawat dengan niat untuk bisa pergi umroh, itu pergi ke Baitullah. Dan alhamdulillah berangkat waktu itu juga dengan cara yang tidak disangka-sangka. Padahal saya tidak punya tabungan, tidak punya simpenan gitu. Nah, tapi bisa berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.